Oh ini final ikoniknya anjir. Ngacungin jari tengah coy. Halo semuanya, selamat datang di review reaction manga Boruto 2 Blue Vortex chapter ke-24. Di chapter kali ini berjudul apa nih? Kawaki Uzumaki. Oh my god, bahkan covernya pun Kawaki jujur ini keren banget covernya. Di sini Kawaki kelihatan super keren, menembus batas, menerjang musuh. Holy moly. Di sini akhirnya kita dilihatin Kawaki pakai rod kayak Isiki ya. Bukan Isiki sih, lebih tepatnya Jigen. Pada hari itu keduanya sepakat untuk bertarung bersama. Boruto mengusulkan taktik untuk melawan Jura dengan Kawaki. Oh ini akhirnya kita dilihatin apa yang terjadi di chapter 15 ya, waktu ngomong lah. Hah? Misi di Sunahagakure katamu? Iya, setelah Amado melepaskan limitermu, segera menuju ke sana. Bergabunglah dengan Sarada dan yang lainnya. Aku juga akan ikut bertarung begitu kau tiba di sana. Kalau itu terjadi, campur tangan Jura tidak bisa dihindari. Tapi dengan adanya kekuatanmu, kita masih punya harapan. Oh let's go, udah di planning. Masalahnya tidak semudah itu tahu. Walau hanya sesaat, aku sudah merasakan kekuatannya secara langsung. Dia itu benar-benar monster. Dia bukan lawan yang bisa diatasi hanya dengan kerjasama. Oh, di sini si Boruto ngasih pinnya ya, tanda marknya. Apa ini? Untuk saat ini, mustahil bisa mengalahkan Jura. Yang ingin kubicarakan adalah bagaimana cara untuk bertahan hidup ketika kita berhadapan dengannya. Cara yang paling realistis adalah aku membawa semuanya kabur dengan menggunakan Hiraisin milikku. Tapi, untuk bisa pergi ke tempat yang jauh, ada persyaratan yang harus kupenuhi. Syarat itu adalah aku harus bisa mendeteksi kepingan logam yang sudah kutandai dengan cakraku. Oke. Dan aku tidak mungkin bisa melakukannya jika harus melawan monster itu seorang diri. Aku hanya perlu mengulur waktu supaya kau bisa melakukannya kan? Anjay, let's go. Di sini Jura kayak matanya udah berdarah satu ya. Soalnya kan habis dicolok tuh. Oke, Jura seperti biasa nge-spam Bijudama. Tapi bisa dihisap dengan karma Kawaki mudah saja. Ini Boruto kayaknya lagi ini deh ngefokusin cakra ya. Oh bukan deh, bukan ngefokusin cakra. Dia lagi nahan karmanya supaya nggak nyebar. Oh, Jura tiba-tiba muncul dari belakangnya ya. Ini keren sih panelnya. Jura seperti biasa bersiap menyakar dengan jari tengahnya. Akhirnya Kawaki ngeluarin kubus-kubus jahanam ini. Tapi ya mudah saja sama si Jura dihancurin pakai Bijudama. Buk. Oke, pada berjatuhan ya kubus-kubusnya. Boruto berhasil menghindar. Tiba-tiba Kawaki muncul dari belakang menggunakan tangan tangan ciptaannya. Bukan tangan ciptaan, tangan apa ya namanya? Modifikasinya. Tiba-tiba dihajar. Let's go. Di sini Jura terpental cukup jauh. Tapi Jura bisa langsung berdiri lagi dan langsung loncat. Jura menyerang tapi Kawaki berhasil menangkisnya. Oke, di sini terjadi hand to hand combat ya antara Kawaki dengan Jura. Jura berhasil menghindar, Kawaki berhasil menangkis. Oke, di sini Kawaki mengayunkan rodnya atau tombaknya. Tiba-tiba Kawaki ngelihat sesuatu dan dicoblos. Let's go. Ini kenapa nih? Ini karmanya kenapa nih? Ini karmanya ngecas ya. Yang kayak waktu kalau di animenya tuh berubah jadi merah gitu. Ini kayaknya ngecas deh karmanya. Tiba-tiba didorong lagi jadi nambah power kan. Buk. Atau ini kekuatan limit, salah satu efek dari kekuatan limiter Kawaki dilepas ya. Anjir, langsung bolong coy, badannya sebelah kanan. Kawaki bersiap-siap lagi. Gila. Setelah bosan dengan tombak, Kawaki menggunakan tangan protektifnya. Apa sih namanya? Pokoknya tangan ini ya, tangan modifikasinya. Boom, Jura dihajar. Oke, Jura dihajar cukup jauh ya. Tidak apa-apa, ini bukan masalah. Aku harus tenang. Oh, ini karmanya udah mau menghilang. Oh, berarti yang tadi tuh bukan efek power up, bukan efek limiter, atau bukan efek ngecas ya, tapi emang si Kawaki tuh mau kayak nge-cancel karmanya. Soalnya di sini bisa kelihatan Kawaki udah nggak pakai karma tuh sambil farming aura coy. Di sini Jura masih tergeletak. Apa nih? Jit. Kenapa nih? Oh ternyata itu mata kameranya yang dipasang sama Amado. Jadi Amado dan Sumire bisa ngecek apa yang terjadi. Hebat. Sejauh ini dia berhasil menyudutkan Jura. Kalau begini terus mungkin
Tidak. Jura ngeluarin buku dia, oke, tapi buat apa? Kawaki Uzumaki, kekuatan tempurmu mengalami peningkatan yang pesat dan drastis dibanding sebelumnya. Entah bagaimana caranya kau bisa mendapatkan kekuatan itu dalam waktu sesingkat ini. Kawaki kayak, oke, terus? Tidak, bukan hanya kau. Himawari Uzumaki, dia juga menunjukkan perubahan mendadak di depan mataku dan memperlihatkan kekuatan seolah dia bukan orang yang sama. Menarik, kalau dipikir-pikir, rasanya seolah pengorbanan Inojin Yamanaka yang menjadi pemicunya. Lalu Sarada Uchiha, kekuatannya juga bangkit secara tiba-tiba, sehingga dia berhasil mengalahkan saudara sebangsaku dengan begitu mudahnya. Sumire kaget ya kayak, hah, Sarada? Yang manapun adalah kasus yang sangat tidak biasa. Ini hanya pendapatku, tapi semua kasus ini memiliki satu kesamaan. Badannya juga di sini pada bolong-bolong ya. Yaitu tema penelitian yang saat ini sedang sangat kugandrungi. Cinta. Anjay. Ketidakpastian yang melekat pada diri kalian para manusia, di satu sisi itu adalah kelemahan yang sangat fatal bagi manusia. Di sisi lain, itu bisa menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya evolusi yang luar biasa. Kawaki, bagaimana menurutmu? Aku ingin mendengarkan pendapatmu secara langsung. Kawaki langsung kayak, dasar hama, jangan so akrab. Di blast dari jarak dekat anjay. Oke. Tapi apakah ada efeknya? Oh, kayaknya kabur deh dia manggil Clawgrim ya. Bukan Clawgrim, apa ini? Tidak perlu emosi begitu Kawaki. Aku hanya ingin berbincang sebentar denganmu. Anjir, keluar dari mata ini kayak Mokutonnya. Oke, kayaknya udah keluar semuanya ya. Aku benar-benar tak menyangka kau akan datang menyelamatkan Boruto di saat kritis. Karena sepengetahuanku, satu-satunya orang yang ingin kau lindungi di dunia ini adalah Naruto Uzumaki. Seharusnya begitu. Gila, oke, ini Jura aura farming. Dia dengan sengaja ngeluarin Mokutonnya ya dari mata yang rusak sambil kayak ngeregen, cuman buat ngeluarin kursi buat dia duduk sambil aura farming. Konon katanya dia sudah meninggal dunia ya. Padahal aku berharap bisa bertatap muka dengannya jika berkunjung ke Konoha. Tapi setelah melihat sorot matamu yang tegas itu, aku jadi yakin bahwa Naruto Uzumaki masih hidup. Gila Jura, bisa sampai konklusi ke sana. Jadi benar ya, kau mudah dipahami. Sama sepertimu, aku juga tidak pandai berbohong. Aku tahu kau akan memberi respon negatif, tapi biar kukatakan ini, aku ingin melahap Naruto Uzumaki. Sepertinya dia bisa berbicara dari hati ke hati dengan para biju. Menarik? Mungkinkah kemampuan itu pun ada hubungannya dengan cinta? Aku selalu merasa begitu. Mungkin aku bisa memahami lebih dalam soal cinta kalau aku berhasil melahapnya. Kalau kayak brengsek. Tapi Boruto tiba-tiba muncul dengan Hiraishin-nya. Oh, apakah udah selesai Boruto? Maaf membuatmu menunggu, Kawaki. Sudah cukup. Simbolnya sudah siap. Hiraishin ya. Enggan rasanya untuk berpisah. Tapi apa boleh buat? Kali ini sampai di sini dulu. Ayo Kawaki. Si Jura juga kayak, ya oke, kita udahin dulu ya. Oke, Kawaki kayak nepis tangannya Boruto ya. Tunggu sebentar. Oi Jura, dengar baik-baik. Aku sama sekali tidak peduli soal cinta. Tapi, secara naluri ya, kau mengincar Hokage ke-7. Harus kuakui bahwa kemampuan intuisimu tidak main-main. Tapi jangan salah paham. Pada akhirnya kau pasti akan mati di tanganku. Camkan itu. Anjay. Menarik. Aku berterima kasih atas pendapatmu yang jujur itu. Urusanku sudah beres. Ayo kita pergi. Aku senang bisa berbincang denganmu. Sampai jumpa lagi. Gelo Jura. Oh, ini final ikoniknya anjir. Kacungin jari tengah coy. Ini punya Boruto. Aku disuruh meletakkannya di sekitar sini. Katanya kalau dipegang cakranya jadi susah dirasakan. Untuk jaga-jaga sebaiknya menjauh dari situ. Tidak lucu kalau mereka tiba-tiba mendarat di wajah kalian kan? Beneran mendarat di wajah anjir si Kawaki. Nginjak muka Konohamaru. Aduh. Kawaki, kau sedang apa sih? Harusnya aku yang bilang begitu. Maaf guru, Togedamanya masih kau bawa kan?
Dasar kalian ini. Nih, seenaknya saja. Sip. Ayo kita langsung pergi ke Konoha. Oh, kita balik ke Eida dan ke Shinkoji. Bikin khawatir saja. Tapi dengan begini, sementara kita bisa tenang. Ini bukan sesuatu yang bagus. Dia sudah merusak jalan menuju masa depan yang baik. Ini pertaruhan yang sangat berbahaya. Tentu saja Boruto masih bertahan hidup itu hal yang bagus. Tapi gara-gara tindakannya ini, masa depan jadi banyak yang berubah. Tak masalah kan? Yang namanya hidup, bukankah biasanya memang seperti itu? Eida, kau juga tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan orang lain loh. Karena ketika Mamushi bergerak, targetnya adalah kau. Ih, serius? Amit-amit. Dan Mamushi dengan muka songongnya ya. Oke, kita balik ke markas para Ego Jubi. Kenapa ekspresimu begitu? Apa kau sedang tidak baik-baik saja? Justru kebalikannya Hidari. Kau harus tahu, tadi aku dipuji oleh Kawaki loh. Hah? Di antara kosakata yang baru kupelajari, sepertinya ada yang bisa kupakai untuk menanggapi hal itu. Seperti apa? Idih najis. What the hell Hidari? Rasa senang yang timbul dari pujian yang diterima dihempaskan oleh kata-kata yang baru dipelajari oleh Hidari. Oh my god. Dan ya, itu adalah reaction dari chapter 24 manga Boruto to Blue Vortex yang berjudul Uzumaki Kawaki. Gila, menurut gue ini kayaknya chapter terseru sih. Yang pertama udah pasti kita diliatin Kawaki yang bener-bener bisa bertarung ya. Maksudnya tuh kalau di chapter-chapter awal kan Kawaki kayak bener-bener terhina banget tuh. Tapi chapter kali ini dia bisa mengimbangi Jura. Gue nggak tahu ya apakah mengimbangi Jura atau emang masih belum full serius keduanya. Tapi seenggaknya di sini Kawaki tuh nggak kalah. Terus juga kita bisa ngelihat banter-banteran Kawaki lagi yang songongnya minta ampun. Itu seru banget sih. Apalagi sampai nunjukin jari tengah. Anjir, itu kocak banget. Dan kayaknya gue bakal ngasih judul video ini nanti Adu Aura Farming deh. Soalnya antara Kawaki dan Jura sama-sama aura farming anjir. Kawaki kita diliatin gimana dia bodoh amatnya dengan Jura. Dia nge-spam lah dari jarak deket. Dia ngebacotin Jura lah. Tapi di sisi lain Jura juga melakukan sesuatu yang menurut gue cukup gila. Dia ngeluarin Mokuton dari matanya sambil ngerigen matanya yang rusak. Cuma untuk buat kursi supaya dia bisa duduk sambil pose. Anjay. Walau kelihatan semuanya ini berjalan dengan lancar, tapi Shinkoji malah ngerasa sebaliknya. Karena apa yang terjadi saat ini nggak ada di rencana masa depan apapun. Makanya Shinkoji kayak, oke, ini gambling sih, karena nggak tahu nih ke depannya bakal gimana. Lalu juga gue senang banget di sini Jura itu notice sesuatu ya. Dia notice perubahan Kawaki, dia notice perubahan Himawari, dia notice perubahan Sarada. Sampai pada akhirnya di situ si Jura bisa menyimpulkan, hah, kayaknya ini semua tuh bener-bener karena cinta ya. Bahkan si Jura ini bisa sampai suatu konklusi kalau Naruto itu masih hidup di suatu tempat. Dan dia ngetaunting Kawaki kan kayak, ya kayaknya gue cuma bakal ngomong ini aja sih, gue bakal melahap Hokage. Terus gue cukup seneng di bagian akhir, kita akhirnya kayak diliatin sedikit komedi ya. Karena sejauh ini gue rasa To Blue Vortex nih cukup serius ceritanya. Dan harusnya ya arc berikutnya itu yang akan bergerak adalah Mamushi seperti yang dibilang oleh Shinkoji. Kalau Mamushi bergerak berarti targetnya Eida. Kalau Eida diserang atau dalam bahaya, udah pasti dan seharusnya Daimon mulai beraksi. Apakah akhirnya kita bisa melihat Daimon bertarung? Gua harap begitu ya, karena sejauh ini kita digambarkan Daimon ini sebagai karakter terkuat, tapi sama sekali belum dilihatin cara dia bertarung. Sebenarnya udah sih waktu ngehajar Code No Limiter ya, tapi ya udah itu singkat banget. Jadi ya kayaknya cukup segitu aja kali ya untuk review dari chapter 24 dari Boruto to Blue Vortex dengan judul Uzumaki Kawaki. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Ciao.